Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang menghabiskan masa hidupnya dengan cara keluar masuk penjara. Bukan karena ia melakukan hal kriminal, melainkan karena tuntutan pekerjaan yang ia lakukan. Ialah menguji seluruh penjara yang memiliki sistem keamanan yang sangat tinggi untuk mengetahui titik kelemahan dari penjara tersebut agar kedepannya bisa diperbaiki. Dan inilah Escape Plan. Film ini dirilis pada tahun 2013, diperankan oleh adik dari kakek saya, yaitu Sylvester Stallone sebagai pemeran utama, yaitu Ray Breslin. Dan sepupu kakek saya juga mengambil andil di film ini sebagai pemeran pembantu utama, yaitu Arnold Schwarzenegger sebagai Rod Meyer. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan Ray yang sedang berada di salah satu penjara dengan keamanan paling ketat di Amerika. Kemudian ia melakukan apa yang harus ia lakukan, yaitu mencari kelemahan dari penjara yang kini mengurungnya. Ray mencoba memancing keributan di sana agar ia dapat memasuki ruangan penjara khusus atau ruangan isolasi. Dan ketika menuju ruangan isolasi, ia mulai melakukan analisis terhadap penjara tersebut. Mulai dari kebiasaan dari para sipir penjaga, seperti kapan mereka makan siang, hingga kapan mereka merokok. Dan para sipir merokok tepat di atas Ray atau di atap penjara tersebut, sehingga itu mempermudah Ray untuk melakukan analisisnya. Ray diberikan makanan khusus dan berbeda dari para tahanan yang lain, dan salah satunya adalah susu dalam kemasan, dan ia pun nampak mengumpulkan tisu yang ia basahi dengan air. Hari eksekusi pun tiba. Ketika para sipir sedang beristirahat dan merokok, salah satu anak buah Ray datang membawa mobil ke parkiran penjara. Ia pun menyamar, dan saat itu juga ia meledakkan mobil yang ia bawa. Sontak itu membuat para sipir dan tahanan yang lain panik. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Ray untuk kabur. Dan benar saja, singkat cerita, Ray sudah berada di lokasi kebakaran dengan menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Dan ia sudah dijemput oleh anak buahnya. Kemudian Ray diturunkan di tepi jalan. Dan pada saat itu ada polisi yang melintas melihat Ray. Ia yang masih menggunakan baju tahanan, hal itu sontak membuat ia dikepung dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Ray agar ia dijemput oleh rekannya bernama Lester. Ray pun dibawanya ke kepala sipir penjara yang baru saja Ray bobol keamanannya. Kemudian Ray bercerita kepada kepala sipir bagaimana ia dapat kabur dari penjara tersebut. Mulai dari lokasi penjara, ia mengatakan bahwa lokasi penjara yang bersebelahan dengan markas pemadam kebakaran adalah sebuah kelemahan. Dan karena itulah Ray dapat kabur tanpa diketahui oleh para penjaga. Kemudian Ray juga sengaja memancing kericuhan agar ia dapat masuki ruang isolasi, agar ia dapat mengetahui tata letak penjara itu. Dan kelemahan di penjara ini adalah dalam penjagaan napi beresiko tinggi. Seharusnya ia dijaga dengan 2 orang sipir, namun di penjara ini hanya menugaskan 1 orang. Kemudian Ray menjelaskan kebiasaan para penjaga yaitu untuk beristirahat dan merokok. Dari hasil analisis Ray, ia memiliki waktu 7 menit tanpa pengawasan selagi para petugas sedang beristirahat. Dan Ray memberikan sebuah surat yang berisikan tanggal dan jam berapa kepada anak buahnya untuk menjalankan aksinya.
Lalu ia menjelaskan bagaimana ia dapat keluar dari ruangan isolasi yang masih terkunci, yaitu dengan susu dalam kemasan yang diberikan kepadanya, dan Ray memanfaatkan tisu yang ia dapat untuk mengganjal pintu kecilnya agar tidak terkunci. Ray juga memanfaatkan plastik yang berada di dalam susu kemasan sebagai salinan sidik jari petugas pada saat menekan tombol kode pintu sehingga Ray dapat mengetahui kodenya dan dapat keluar dari ruangan tersebut. Kemudian Ray menuju ruang CCTV untuk memanipulasi CCTV yang berada di ruangannya. Lalu ia pergi melalui sebuah cerobong asap yang terhubung dengan markas pemadam kebakaran. Dan hal itu dilakukan sebelum ledakan itu terjadi sehingga Ray dapat bersiap dan menyamar sebagai salah satu petugas pemadam kebakaran. Mendengar penjelasan dari Ray, sang kepala sipir pun bingung dan bertanya satu hal kepada Ray, yaitu orang macam apa yang rela menghabiskan waktunya dalam penjara. Dan hal itu dijawab oleh Lester bahwa hal itu adalah passion atau bakat yang dimiliki oleh Ray. Ketika ia sedang di ruangannya, ia mendapatkan panggilan dari Lester bahwa ia kedatangan tamu dan ternyata tamu itu adalah seseorang dari CIA. Wanita ini bernama Jessica Meyer. Ia memberikan tugas kepada Ray untuk menguji penjara yang berisikan para penjahat, teroris, bahkan para ketua mafia dan ketua gangster berada di sana. Dan seperti biasa Ray ditugaskan untuk menguji tingkat keamanan penjara di sana. Namun penjara ini dikelola oleh pihak swasta sehingga dari pihak pemerintah atau negara manapun tidak mengetahui perihal penjara ini. Dan sontak itu membuat para anak buah Ray ragu-ragu dengan tugas yang kali ini. Namun berbanding terbalik dengan Lester, ia malah bersemangat karena Jessica rela memberikan bayaran 2 kali lipat dari bayaran yang biasa diterima oleh Ray, yaitu sebesar $5 juta dan itu sudah dibayar cash oleh Jessica. Ray pun menerima tugas tersebut, namun bukan karena uang, melainkan karena Ray merasa tertantang dengan tugas yang diberikan, karena baru kali ini penjaranya tidak diketahui lokasi keberadaannya. Singkat cerita, Ray mendapatkan identitas barunya sebagai narapidana. Ia kini bernama Anthony Portos yang melakukan kejahatan merakit bom dan menyebarkannya ke pelaku pembunuhan yang berada di Eropa dan Amerika selama 10 tahun terakhir. Dan ia juga memiliki informasi tentang orang dalam di sana, yaitu sipir bernama Roger Mars. Dan ia juga mendapatkan kode evakuasi jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ray pun menjalankan tugasnya. Namun sebelum itu anak buahnya menyuntikkan GPS di lengan Ray agar tahu posisi Ray berada. Tugas pun dimulai. Ia dijemput dengan paksa di tengah-tengah kerumunan dan langsung dibawa masuk ke sebuah mobil. Di dalam mobil ia langsung dibius dan para petugas mengetahui bahwa Ray telah disuntikan GPS dan GPS-nya segera dicabut. Ray seketika pingsan dan para anak buahnya tidak mengetahui keberadaan Ray karena GPS-nya telah dihancurkan. Di perjalanan menuju penjara, bius yang diberikan sudah mulai habis. Ray melihat seseorang napi yang disiksa dan ditendang keluar dari pesawat yang kini ia tumpangi. Dan petugas yang tahu bahwa Ray mulai sadar segera membius kembali Ray. Singkat cerita, Ray terbangun dan kini ia sudah berada di penjara dengan ruangan yang dilapisi kaca yang sangat tebal yang membuat Ray dapat melihat sisi penjara dan ia juga dapat melihat betapa banyaknya napi di sana. Penjara ini terbagi dari 4 bagian, yaitu ada sektor A, sektor B, sektor C, dan sektor E. Dan semua itu dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat dengan CCTV yang dijaga oleh banyak orang. Entah berapa, yang pasti lebih dari 5 orang. Dan di sana juga tidak ada pencahayaan dari matahari sama sekali, yang membuat Ray curiga bahwa penjaranya berada di dalam bawah tanah. Kemudian scene menunjukkan Ray yang sedang diidentifikasi oleh kepala sipir di sana. Pria itu bernama Hobbs. Mendengar itu, Ray segera bertanya di mana Roger Mars. Hobbs menjawab bahwa tidak ada Mars di sini. Ray langsung menyebutkan kode evakuasi
Dan benar saja, kode itu juga hanya bualan belaka, yang mana itu membuat Ray semakin terdesak. Di sisi anak buah Ray, mereka sedang berusaha mencari keberadaan Ray. Namun tetap saja, ia tidak dapat menemukan di mana Ray berada. Kemudian Ray dikumpulkan bersama napi lain di sebuah aula, yang di sekitarnya tetap dijaga oleh banyak petugas. Semua mata tertuju kepada Ray, dan para napi ingin memberikan pelajaran kepada Ray karena ia baru saja masuk ke penjara tersebut. Dan ketika Ray baru memulai aksinya untuk melawan, aksinya diberhentikan oleh pria yang bisa dibilang salah satu yang ditakuti di tempat tersebut. Pria ini bernama Rod Meyer. Rod Meyer bercerita bahwa ia masuk ke penjara karena ia adalah salah satu atau satu-satunya orang yang mengetahui perihal Victor Mannheim. Victor Mannheim ini adalah pria yang sedang dicari oleh sipir Hobbs. Maka dari itu, Rod Meyer diberlakukan khusus oleh Hobbs. Kemudian scene menunjukkan Rod Meyer sedang memperhatikan Ray. Ia nampak tertarik kepada Ray. Dan Rod Meyer berkata bahwa jika Ray atau di sini Ray dikenal sebagai Portos membutuhkan bantuan, maka bilang saja kepadanya. Kemudian scene berpindah ke sipir Hobbs yang sedang berada di ruangannya. Dan nampak di sana terdapat buku tentang penjagaan pengamanan sebuah penjara yang ditulis oleh Ray Breslin sendiri. Maka diketahui bahwa sipir Hobbs mengambil beberapa ilmu dari Ray dalam bukunya yang ia terapkan dalam penjara yang kini ia pimpin. Kembali kepada Ray. Kini ia mulai menganalisis seisi penjara, mulai dari penjagaan dari para penjaga dan kebiasaan kegiatan yang dilakukan oleh para penjaga. Dan ketika sedang menganalisis, ia dihampiri oleh Rod Meyer dan menanyakan apa yang ia butuhkan. Lalu seperti biasa, ia menjawab ia ingin masuk ke ruangan isolasi. Dan saat itu juga Rod Meyer memukul Ray dan terjadi pertarungan pura-pura antar keduanya. Hal itu menjadi tontonan bagi para napi dan menjadi perhatian para penjaga. Mereka berdua pun dipisahkan dan benar saja mereka berdua dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Ruangan isolasi di penjara ini sangat-sangat kecil dan terbuat dari lapisan baja yang sangat tebal. Dan di sana mereka berdua dihukum dengan cara menembakkan lampu yang sangat-sangat terang sehingga itu membuat Ray dan Rod Meyer sangat-sangat tersiksa karena hawa panas yang ditimbulkan dari cahaya dari lampu dan ruangan kedap yang terbuat dari lapisan baja. Namun bukan Ray namanya, jika ia tidak berbuat sesuatu, ia tetap berpikir dan menganalisis untuk mencari jalan keluar dan kelemahan dari ruangan isolasi itu sendiri. Setelah hukumannya selesai, Ray pun diperiksa oleh seorang dokter untuk memeriksa tekanan darah dan keadaan Ray pasca hukuman yang diberikan. Ray pun bertanya kepada dokter di mana penjara ini berada. Namun karena pengawasan yang sangat ketat oleh para petugas, sang dokter enggan memberitahu di mana lokasi penjara ini berada. Kemudian scene berpindah ke anak buah Ray yang meminta pertanggungjawaban kepada Lester. Karena Lester lah yang memberikan pekerjaan dan informasi tentang penjara ini dan menuntutnya untuk menelpon Jessica menanyakan lokasi Ray berada. Scene kembali berganti kepada Ray dan Rod Meyer yang sudah kembali bersama. Rod Meyer menanyakan apa yang telah didapat oleh Ray. Dan Ray menjawab bahwa kini ia membutuhkan sebuah logam yang halus dan berdiameter 3 inci. Ray berkata bahwa Rod Meyer dapat membawakan logam tersebut, ia akan membawanya keluar bersama. Dan saat itu pula, Rod Meyer meminta ke salah satu petugas untuk membawakannya kepada Hobbs untuk berbicara. Rod Meyer pun dibawa ke sebuah ruangan dengan menutup mata. Dan di sana sudah ada Hobbs yang menunggunya. Rod Meyer diberikan waktu selama 10 detik untuk berbicara. Dan Hobbs bertanya di mana Mannheim berada. Rod Meyer pun meminta secari kertas dan sebuah pulpen, entah apa yang direncanakan, ia hanya menggambar asal di atas kertas tersebut. Dan ia membuat keributan di sana. Ternyata ia mengambil sebuah logam yang dibutuhkan Ray di bawah meja interogasi dan segera menyembunyikannya. Ia pun segera memberikannya kepada Ray.
Ray pun jujur kepada Rottmeier bahwa pekerjaannya adalah membobol penjara. Dan kini seseorang mengirimnya ke penjara ini untuk diuji. Dan Ray juga curiga bahwa Hobbs menggunakan ilmunya untuk diterapkan di penjara ini. Dan ia tahu bahwa ia dijebak oleh seseorang agar ia tidak dapat keluar dan menghabiskan masa hidupnya di penjara ini. Ray pun kembali meminta kepada Rottmeier untuk kembali ke ruangan isolasi untuk menjalankan aksinya, karena Ray melihat di bawah ruang isolasi terdapat saluran air yang dapat ia masuki setelah ia melakukan analisis terhadap tata letak dan struktur dari bangunan penjara ini. Dan ia yakin bahwa apapun yang ada di bawah ruangan isolasi pasti akan membawanya ke atas, dan ia dapat melihat di mana kini mereka berada. Dan ketika Ray dan Rottmeier sedang makan, mereka akan menjalankan aksinya agar dapat memasuki ruangan isolasi. Ray berkata bahwa ia membutuhkan pengalihan selama 5 menit saat ia keluar dari ruangan isolasi. Kemudian Rottmeier pun segera mencari masalah dengan seseorang napi, dan napi ini bernama Javed. Terjadilah keributan di sana yang membuat Ray, Rottmeier, dan Javed dibawa ke ruangan isolasi. Ray pun segera menjalankan aksinya. Ia menggunakan logam yang diberikan oleh Rottmeier untuk mengalirkan panas yang dikeluarkan oleh cahaya lampu yang meneranginya ke sebuah paku yang menahan ruangan isolasi tersebut. Yang mana hal itu akan membuat paku yang terbuat dari baja memuai dan berkarat. Dan paku itu akan terlepas dari penahannya. Ray pun berhasil keluar dari sana. Dan dari sisi Rottmeier pun mengalihkan perhatian para penjaga dan Hobbs. Ray pun mencoba mencari jalan keluar untuk mengetahui lokasinya berada, karena ia yakin bahwa mereka berada di bawah tanah. Dan betapa terkejutnya Ray ketika berhasil ke permukaan dan ternyata mereka berada di sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah lautan.